Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa kita terus jatuh cinta sama orang yang salah? Atau kenapa hubungan yang kelihatannya sempurna malah nggak bertahan lama? Kamu nggak sendirian. Walaupun kita sering diajarkan untuk mengikuti kata hati, ternyata ada alasan yang lebih dalam kenapa cinta kadang terasa seperti medan perang. Dan ini mungkin lebih ada hubungannya dengan masa lalu kita daripada sekadar romansa. Jadi, gimana sebenarnya kita memilih orang yang kita cintai? Di zaman sekarang, banyak orang percaya bahwa cinta itu soal mengikuti insting. Katanya, kita bakal tahu saat bertemu dengan orang yang tepat, karena ada rasa yang kuat yang menandakan kita telah menemukan the one. Kedengarannya sempurna kan? Perspektif ini, yang berakar dari ideologi romantisisme, menggambarkan cinta sebagai momen magis yang penuh kebahagiaan. Menemukan seseorang yang cantik luar dalam, seseorang yang punya kemampuan langka untuk bikin kita benar-benar bahagia. Pendekatan romantis ini, kalau dipikir-pikir, memang hangat dan mengundang. Seharusnya, ini bisa menyelamatkan kita dari pernikahan yang dingin dan penuh perhitungan di masa lalu, kayak pernikahan tanpa cinta yang diatur cuma buat ngamanin tanah atau status. Dulu, orang nggak memilih cinta, cinta yang memilih mereka. Tapi sekarang, dengan romansa sebagai panduan, bukannya kita seharusnya lebih bahagia dalam hubungan kita? Sayangnya, kenyataannya sering beda. Mengikuti insting kita, seperti yang disarankan romantisisme, ternyata nggak selalu membawa kita ke kebahagiaan yang kita harapkan. Coba deh pikir-pikir, perasaan spesial yang kita rasain pas ketemu seseorang di pesta, kafe, atau online, nggak selalu jadi tanda kebahagiaan jangka panjang. Faktanya, perasaan itu kadang malah bisa ngebawa kita ke masalah. Yuk kita mundur sebentar. Bayangin pasangan di abad pertengahan yang dipaksa menikah oleh dua kerajaan yang cuma pengen ngamanin sebidang tanah. Emang sih, itu terdengar nggak romantis. Tapi apakah mengikuti insting kita benar-benar lebih baik? Hasilnya sih bilang mungkin nggak. Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Ada pemikiran lain yang justru bertolak belakang sama ide romantis ini. Yang ini, dipengaruhi oleh psikoterapi, bilang bahwa mengikuti insting kita nggak selalu membawa kita ke orang yang akan bikin kita bahagia. Sebaliknya, kita sering jatuh cinta sama orang yang memperlakukan kita dengan cara yang terasa akrab. Dan keakraban itu berakar dari pengalaman masa kecil kita. Cinta orang dewasa sering dibangun di atas pola cinta yang pertama kali kita alami sebagai anak-anak. Dan kadang, pola itu bukan cuma kasih sayang dan kelembutan, tapi juga dinamika yang lebih rumit, bahkan destruktif. Kalau cinta yang kamu rasain waktu kecil campur aduk sama perasaan diabaikan, takut, atau harus ngurusin orang dewasa yang gak stabil, pola-pola itu bisa kebawa ke hubungan dewasa kamu. Jadi, intinya gini, kita mungkin mikir kita lagi nyari kebahagiaan dalam cinta, tapi sebenarnya yang kita cari adalah keakraban. Kita tertarik sama orang yang bisa menciptakan kembali perasaan yang kita kenal baik saat masih anak-anak, meskipun perasaan itu nggak selalu menyenangkan. Pernah nggak kamu mikir kenapa terus menolak orang yang kelihatan terlalu baik untuk jadi kenyataan? Itu bukan karena mereka nggak cocok buat kamu, tapi karena mereka nggak sesuai dengan pola yang akrab. Kedewasaan, keandalan, dan keseimbangan mereka mungkin terasa asing, bahkan gak pantas, karena mereka gak sesuai dengan cinta yang kamu kenal. Tapi tenang aja, ini gak berarti kamu harus ngulangi kesalahan yang sama. Buat memilih pasangan dengan bijak, kita perlu lebih dalam mengerti kenapa kita tertarik sama orang tertentu. Ini ada tips praktis. Ambil kertas besar, pulpen, dan waktu buat merenung. Mulai dengan mencatat sifat-sifat yang bikin kamu gak tertarik dan sifat-sifat yang menarik. Lalu, coba hubungkan sifat-sifat itu dengan orang-orang yang pertama kali mencintai kamu, orang tua atau pengasuhmu. Tanya diri sendiri, apakah instingmu benar-benar selaras dengan apa yang bakal bikin kamu bahagia? Atau apakah mereka cuma bawa kamu balik ke apa yang terasa akrab? Kamu mungkin bakal nyadar kalau kamu lebih tertarik sama orang yang dingin atau bahkan sadis daripada sama orang yang dianggap baik. Kalau itu yang terjadi, inilah saatnya buat berhenti sejenak dan mikir. Pola-pola ini, yang kita warisi dari sejarah emosional kita, bisa membentuk seperti apa cinta bagi kita. Tapi hanya karena sesuatu terasa akrab, bukan berarti itu baik buat kita. Jadi, apa intinya?
Memahami sejarah emosional kita bisa bantu kita ngeliat bahwa kita nggak bisa jatuh cinta sama sembarang orang. Masa lalu kita membatasi kita, membentuk tipe orang yang kita sukai. Meskipun kita mungkin nggak selalu bisa sepenuhnya mengubah pola-pola ini, menyadarinya bisa jadi kekuatan. Tahu kalau kamu bawa beban emosional bisa bikin kamu lebih hati-hati saat merasa seperti telah bertemu, si dia, setelah ngobrol sebentar di bar. Ini juga bisa bantu kamu menilai ulang seseorang yang sebelumnya kamu anggap membosankan, padahal mereka punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Pada akhirnya, membebaskan diri dari pola-pola lama ini mungkin akan membuatmu bisa mencintai orang yang berbeda, orang yang gak sesuai dengan tipe awalmu. Dengan begitu, kamu bisa membebaskan diri dari rantai emosional masa lalumu dan mulai menulis kisah cinta baru untuk masa depanmu. Semua ini dimulai dengan memahami masa kecilmu, mengenali pola-pola itu, dan membuat pilihan sadar untuk mencari hubungan yang benar-benar membuatmu bahagia. Jadi, lain kali kamu merasa tertarik sama seseorang, coba deh pikirin dulu. Apakah kamu mengikuti kata hati, atau cuma ngejar perasaan yang terasa akrab? Memahami perbedaannya mungkin akan mengubah cara kamu mencintai. Jadi lebih baik.